Selamat pagi Pak Agus, nama saya Syanaura dari kelas B1 dan anggota kelompok saya Oseakian Wijaya dari kelas 1 dan Jeremia dari kelas B4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fluida statis dan prinsip sistem hidrolik. Jadi pada dasarnya fluida adalah zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Contoh fluida adalah air, minyak, udara, dan asap. Dalam kehidupan sehari-hari, fluida statis ini sangat dekat dengan kita, seperti tekanan darah, tekanan di dasar kolam, ban kendaraan, hingga alat cuaca seperti barometer, semuanya memanfaatkan konsep fluida statis ini. Jadi secara simpelnya, fluida statis itu merupakan fluida yang diam, tidak bergerak atau tidak mengalir. Jadi kalau fluida tersebut bergerak, itu namanya fluida dinamis. Lalu selanjutnya kita masuk ke konsep paling dasar, yaitu tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan, dibagi dengan luas permukaan tersebut. Jadi semakin besar gaya, maka tekanan semakin besar. Namun semakin kecil luas, tekanan akan semakin besar. Rumus tekanan itu P sama dengan F per A. Tekanan itu juga bisa dinyatakan dalam beberapa satuan. Yang pertama atau yang paling dasar adalah Pascal, yaitu PA yang setara dengan 1 Newton per meter kuadrat. Selain itu, satuan-satuan lain yang sering digunakan adalah 1 atm atau tekanan atmosfer di permukaan laut. Terus juga ada 700 mmHg atau tinggi kolom raksa di barometer pada 1 atm. 1 bar setara dengan 100.000 Pascal. Hukum pokok hidrostatika menyatakan bahwa dua titik dalam satu jenis zat cair yang berada pada kedalaman yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Hal ini berlaku meskipun bentuk wadahnya berbeda. Rumus perbandingan tekanan kedalaman adalah ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Hukum ini menjelaskan kenapa permukaan air selalu datar meskipun wadahnya berliku-liku. Pada fluida statis, tekanan pada suatu titik di dalam zat cair bergantung pada kedalaman, massa jenis cairan, dan gravitasi. Rumus tekanan total pada kedalaman H adalah P sama dengan PO plus massa jenis cairan, gravitasi, dan H yaitu kedalamannya. Artinya, semakin dalam suatu titik benda, tekanan yang diterimanya semakin besar juga. Selanjutnya ada tekanan gauge atau tekanan alat. Tekanan gauge adalah tekanan yang terbaca pada alat ukur tekanan seperti pompa ban atau manometer. Alat ini tidak menghitung tekanan atmosfer, hanya tekanan tambahan dari gas atau fluida. Rumus hubungan tekanan total dengan tekanan gauge adalah P total sama dengan P gauge tambah PO. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan gas dengan memanfaatkan perbedaan tinggi cairan dalam pipa berbentuk U. Pada manometer terbuka, ada satu sisi yang terhubung ke gas dan satu sisi yang terbuka ke udara luar. Jika gas tekanannya besar, permukaan cairan di sisi gas akan lebih rendah. Tekanan gas dapat dihitung dengan rumus P sama dengan PO plus ρ kali gravitasi kali H, yaitu H menjadi indikator besar tekanan gas. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Cara kerjanya adalah tabung berisi raksa dengan bagian atasnya yang vakum atau tanpa udara. Tekanan udara luar menekan raksa di wadah sehingga raksa naik di tabung. Tekanan atmosfer dapat dihitung dengan PO sama dengan ρ kali gravitasi kali H. Jika tinggi raksa naik, tekanan udara besar, berarti cuacanya cerah. Jika turun, tekanan rendah, berarti cuacanya buruk. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Cara kerjanya, tabung berisi raksa dengan bagian atasnya vakum tanpa udara. Tekanan udara luar menekan raksa di wadah. Raksa naik ke tabung. Bejana berhubungan adalah dua atau lebih tabung yang saling berhubungan di bagian bawah. Prinsipnya, jika cairannya sejenis, permukaan cairan akan selalu berada pada ketinggian yang sama. Namun jika cairannya berbeda massa jenis, maka berlaku ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Contohnya, air dan minyak bercampur di bejana U. Minyaknya lebih ringan sehingga kolam minyak lebih tinggi dibanding kolam air. Pada fluida statis terdapat dua hukum prominent. Yang pertama adalah hukum Pascal yang berbunyi ketika tekanan diberikan kepada zat cair yang dalam kondisi ruang tertutup atau terkompres akan disebarluaskan ke seluruh area secara merata dengan rumus tekanan 1 sama dengan tekanan 2 dan dapat diturunkan dengan rumus tekanan sama dengan gaya per luas area menjadi gaya input per luas area input sama dengan gaya output per luas area output. Nah, ini bekerja pada sistem hidrolik. Jadi pada sistem hidrolik itu bekerja juga hukum Pascal, di mana pada fluida statis yang terkompres di zat cair dia akan sebarluaskan ke titik-titik lainnya. Lalu ada bisa terjadinya perkelipatan gandaan. Kenapa? Pada input yang kecil bisa menghasilkan output yang besar karena pada sisi output menggunakan piston dengan luas area yang besar. Jadi ini sesuai dengan rumus F sama dengan P kali A. Lalu untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari ada 3 yang saya sebutkan. Pertama adalah dongkrak. Jadi ketika menggunakan sistem dongkrak dia dapat mengangkat barang yang lebih besar daripada dirinya berkali-kali lipat.
Lalu ada juga kursi dokter gigi atau kursi salon yang dapat naik dan turun. Lalu berikutnya ada juga sistem rem pada kendaraan bermotor. Alat yang paling penting untuk membuat percobaan ini adalah komponen hidroliknya. Yang pertama adalah spuit atau syringe yang biasanya bisa berukuran 20 atau 60 ml. Yang kedua adalah selang plastik. Selang plastik ini juga bisa berbentuk seperti selang infus ataupun juga selang silikon, itu juga bisa. Nah, yang paling pentingnya juga adalah fluidnya, yaitu air. Nah, diusahakan bahwa air ini memiliki warna, biar kita juga bisa melihat pergerakan fluidanya saat sedang bekerja. Nah, juga jangan lupa yang tentu adalah rangkanya. Jadi kita bisa juga menggunakan kardus ataupun triplek yang juga dapat membentuk rangka yang akan diterapkan dalam sistem hidrolik ini. Mengenai hukum Pascal dan prinsip hidrolik, kita sudah tahu bahwa hukum Pascal telah menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida yang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan sama besar. Artinya, jika sebuah tekanan diberikan kepada suatu titik dalam fluida tersebut, tekanan tersebut akan tersebar dan juga justru sama pada semua bagian. Dan apa kaitannya dengan prinsip hidrolik? Yang misalkan kita memiliki dua piston. Mengenai prinsip hidrolik, kedua tekanan tersebut akan sama asal mereka terhubung dalam sebuah fluida, sistem fluida. Nah, mengenai rumusnya hukum Pascal tadi, P sama dengan F per A, gaya per luas, kita bisa tahu bahwa P1 dan P2 ini, piston 1 dan piston 2 memiliki tekanan yang sama. Sehingga perbandingan gaya dan luas dari salah satu piston ini akan sama dengan perbandingan gaya dan luas piston satu lain. Jadi misalkan kita memiliki piston yang memiliki luas yang kecil. Luas kecil dengan gaya kecil akan juga sama dengan akan mengakibatkan piston besar ini menghasilkan juga gaya yang besar. Maksudnya gimana? Ya kembali lagi dengan perbandingannya F per A. Andaikan ada piston yang besar yang memiliki gaya yang diberikan gaya yang besar juga dibagi dengan luas yang besar, bisa saja sama dengan piston yang memiliki luas yang kecil tetapi juga gaya yang juga kecil. Oleh karena itu adalah relasinya antara hukum Pascal dan prinsip hidrolik. Lalu ada hukum Archimedes yang berbunyi gaya yang diberikan pada suatu benda yang tercelup sepenuhnya atau sebagian ke dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh gaya tersebut. Lalu untuk gaya apung memiliki rumus Fa sama dengan W udara kurang W fluida, di mana semua memiliki satuan Newton. Lalu untuk hukum Archimedes, Fa sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda tercelup dikali gravitasi, dengan persamaan massa jenis benda per massa jenis fluida sama dengan berat per gaya Archimedes. Dan ini bisa digunakan untuk menentukan posisi benda. Nah, ada 3 kasus. Yang pertama terapung, itu pada balok 1 dan 2, di mana W sama dengan gaya Archimedes, selalu volume benda tercelup lebih kecil dari volume benda, dan massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Lalu ada juga melayang di balok ketiga, di mana dia terjadi apabila berat sama dengan gaya Archimedes dan volume benda tercelup sama dengan volume benda. Lalu massa jenis benda juga sama dengan massa jenis fluida. Yang terakhir adalah tenggelam atau balok keempat, yang terjadi apabila berat sama dengan gaya Archimedes, volume benda tercelup sama dengan volume benda, tapi massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.